hari ini? Sehat. Saya sehat, Anda sehat, kita semua sehat. Ya, kita semua pasti sehat. Teman-teman dan umat sekalian yang terkasih, marilah kita memulai pendalaman APP kita pada pekan yang ke-6 ini dengan tema Korban Yesus, Jaminan Solidaritas. Untuk itu, saya undang kita semua berdiri, kita buka dengan lagu pembuka. Puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela agar dunia damai pula dengan ulah kalibnya dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Umat beriman terkasih, kini kita memasuki masa pekan suci. Kita diminta untuk menyadari bahwa dengan pengorbanan Yesus yang menderita, sengsara, dan mati di kayu salib menjadi jaminan solidaritas kita. Yesus yang adalah Putra Allah tidak menganggap bahwa kealahannya itu perlu dipertahankan. Dia rela menjadi manusia biasa yang kemudian disiksa dan mati di kayu salib. Inilah yang disebut dengan kenosis atau pengosongan diri. Itulah solidaritas Yesus dengan kita. Maka arti dan makna solidaritas kita bersumber dari solidaritas Yesus. Semua usaha dan bentuk solidaritas kita sepanjang masa puasa ini akan disempurnakan dalam solidaritas Yesus yang kita rayakan dalam pekan suci ini dan berbuah dalam kebangkitan Yesus. Untuk itu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita buka pendalaman APP kita ini dengan doa pembuka. Marilah berdoa bersama. Ya Allah yang maha baik, Engkau merelakan putramu solider dengan kami. Ia menjadi manusia sama seperti kami dan menderita sengsara bahkan wafat di kayu salib demi keselamatan kami. Bantulah kami agar bisa belajar dari putramu. Sempurnakan solidaritas kami dalam korban Kristus penyelamat kami. Tumbuhkan terus solidaritas kami dan berilah buah yang melimpah berkat kebangkitan putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami dan jaminan solidaritas kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil
Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya dengan demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yohanes serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari terkasih, mari kita mendalami tema Korban Yesus, jaminan solidaritas kita, dengan pendekatan apresiatif inquiry melalui metode 4 langkah. Mari kita ingat pengalaman kita tentang mengapa kita harus berpuasa dan solider. Apa kekuatan dan nilainya? Lalu kita berbagi cerita. Saudara-saudaraku terkasih, pada kesempatan ini coba kita ingat kembali apa alasan atau mengapa kita sebagai orang beriman, orang Katolik, diminta untuk solider dengan sesama kita. Ingat, solider berarti kita bukan hanya sekedar mengucap "oh kasihan", tapi kita melakukan sesuatu untuk ambil bagian dalam kesusahan atau penderitaan sesama kita. Bukan hanya simpati, tapi juga empati dengan orang lain. Bukan hanya sekedar option for the poor, tetapi juga action for the poor. Ada yang masih ingat langkah yang pertama? Discovery. Iya, langkah pertama kita adalah discovery. Dalam langkah yang pertama ini, apa ada yang mau bersharing? Saya. Ya, Suster Inviolata, saya persilakan. Halo. Hai, Apa kabar hari ini? luar biasa. Terima kasih. Saya mempunyai sebuah pengalaman tentang solidaritas. Pada saat saya masih duduk di sekolah SMA Negeri Amtufu Berkamprian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Keuskupan Amboina, saya memiliki satu teman. Ia jatuh sakit di sekolah
namun tidak mempunyai uang untuk membeli obat. Saat itu juga saya merasa kasihan dan peduli terhadap kesehatannya. Dengan rela, dengan hati yang tulus, saya mengambil uang saku saya untuk membeli obat kepadanya. Dan akibatnya, saya pulang sekolah, saya harus berjalan dari sekolah sampai ke rumah, jaraknya sekitar 9 km. Namun, dan dalam perjalanan itu, saya merasa haus. Tapi sayangnya saya tidak mempunyai uang untuk membeli air minum. Namun dari pengalaman ini, saya bersyukur bahwa saya bisa belajar arti sebuah pengorbanan, sebuah cinta seseorang yang memberikan nyawanya kepada kita untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dialah Yesus. Yesus yang rela menderita serta wafat di kayu salib hanya karena cinta. Dan saya bahagia karena saya sendiri berani membuka diri untuk berkorban demi kesehatan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Suster Inviolata. Ada yang masih ingin bersharing? Saya. Ya, Suster Eleonora, saya persilakan. Terima kasih, saya akan men-sharingkan pengalaman pribadi saya. Dalam keluarga, saya anak pertama dari 7 bersaudara. Orang tua saya petani, dan juga kalau orang tua saya pergi kerja, saya selalu menjaga dan mengurus adik-adik saya di rumah. Sampai orang tua saya pulang dari tempat kerja mereka masing-masing. Saya ingin sekali untuk bermain dengan teman-teman, lari ke sana kemari, bercanda dan tertawa, serta beraktivitas bebas. Tetapi saya tidak bisa, karena saya harus berkorban untuk menjaga adik-adik saya, serta mengurus mereka, memberi mereka makan, memberi mereka minum, menjaga mereka agar tidak ada yang cedera dan menangis. Saya merasa bahagia dan bersyukur karena dengan cara itu saya bisa membantu orang tua saya dengan mengorbankan waktu saya untuk tidak bermain, tetapi untuk menjaga adik-adik saya. Dan saya juga bersyukur dengan cara itu saya mempunyai waktu untuk dekat dengan adik-adik saya, memberi perhatian, serta cinta kasih terhadap mereka. Sehingga saya lebih dekat dengan adik-adik saya. Terima kasih. Terima kasih Suster Eleonora. Jadi, jelaslah bahwa kita diminta untuk solidar dengan sesama karena kita manusia harus berbela rasa dengan orang lain. Merasa senasib dan sepenanggungan dengan orang lain. Alasannya karena kita adalah makhluk sosial yang hidup bersama orang lain. Yesus memberikan jaminan bahwa dengan Dia solider menanggung dosa-dosa kita, maka kita punya jaminan keselamatan di surga. Penderitaan dan kematian Yesus telah membawa keselamatan dan kehidupan bagi seluruh dunia. Demikian sabda Yesus, kalau biji tidak mati, maka tinggal satu saja, tetapi jika ia jatuh dan mati,
maka dia akan menghasilkan banyak. Teman-teman sekalian, ada yang masih ingat langkah yang kedua? Dream. Iya, dream. Tentu para suster sekalian mempunyai mimpi, angan-angan, bahkan cita-cita. Dan apakah di antara para suster ada yang ingin bersharing mengenai mimpi-mimpi para suster? Saya. Oh ya, Suster Syandar, saya persilakan. Terima kasih Suster Marcella. Saya akan membagikan mimpi-mimpi saya. Mimpi saya yaitu komunitas kita novisiat bekerja sama dengan orang kerja dari depan sampai belakang. Kompleks kita indah, bersih, nyaman, asri, dan juga segar. Maka dari itu saya mengingat kembali ajakan dari Bapak Paus tentang ensiklik Laudato Si, dan juga melalui pelestarian lingkungan hidup ini saya dapat menghidupi semangat dari Bapak spiritualitas kita, yaitu Bapak Fransiskus Assisi. Dan saya berharap di lingkungan kita ini terlihat indah, bersih, dan juga nyaman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Suster Syandar. Apa ada para suster yang ingin lagi bersharing? Saya. Ya, Suster Mikaela, saya persilakan. Terima kasih Suster Marcella. Saya ingin membagikan mimpi saya. Dulu waktu saya masih di rumah, ketika saya sendiri di rumah, pas saya pulang sekolah, saya merasa lapar. Saya masak nasi, tapi tinggal satu kecupan. Setelah selesai masak, pas saya makan, ada orang ketuk. Dan saya buka, ternyata seorang bapak yang bajunya compang-camping, kurus, pucat, badan gemetar, dan tidak berdaya sama sekali. Dia meminta makan, tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbang-timbangkan. Saya langsung memberikan makanan yang telah saya olah. Walaupun saya merasa pengen sekali makan, tetapi ketika saya melihat bapak itu, dia lebih membutuhkan makanan. Karena sehari-hari dia tidak makan. Sedangkan saya memiliki rumah, saya memiliki pakaian, saya memiliki keluarga. Sedangkan dia tidak punya apa-apa. Itu saya berkorban memberikan apa yang bisa saya berikan kepada bapak itu. Ketika bapak itu selesai makan, saya lihat wajahnya sudah mulai merah dan ada gairah lagi. Dari situlah saya belajar untuk berkorban. Dari hal kecil sampai yang besar. Karena di situ ada maknanya. Kita mengambil bagian kepada orang miskin. Jadi mimpi saya yaitu membuka hati para dermawan untuk bisa memberikan apa yang mereka miliki, meskipun kecil, itu sangat berharga. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Suster. Mimpi-mimpi para suster sangat mulia dan sangat bagus. Untuk itu, sebelum kita mencapai mimpi-mimpi kita itu, tentu kita harus merancangnya terlebih dahulu. Dan rancangan apa yang akan para suster buat ke depannya untuk mencapai mimpi-mimpi para suster ke depannya? Apa ada yang beri usulan? Saya persilakan. Saya.
Ya, Suster Eleonora. Terima kasih. Saya akan memberi usulan terhadap mimpi dari Suster Syandar. Yang pertama yaitu kita akan bekerja sama dengan karyawan yang bekerja di komunitas novisiat. Dan kita juga akan mengundang komunitas postulat untuk bekerja sama dalam hal membersihkan lingkungan di sekitar novisiat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Apa ada lagi yang ingin memberikan rancangan-rancangan untuk mimpi para suster? Tidak ada. Oke, kita lanjut pada langkah yang keempat. Ada yang masih ingat langkah yang keempat? Sini. Ya, destiny. Destiny itu adalah aksi nyata. Tentu untuk mencapai mimpi-mimpi para suster sekalian, kita perlu ada aksi nyata. Dan aksi nyata apa yang akan para suster buat untuk mencapai mimpi dari Suster Mikaela dan Suster Syandar? Ada yang berikan aksi nyata kepada para suster? Satu silakan. Ya, Suster Inviolata. Ya, terima kasih kepada Suster Marcella. Saya akan memberikan usulan untuk aksi nyata dalam mencapai mimpi dari Suster Syandar. Yang ingin saya ajak kepada kita semua bahwa setiap hari setelah makan siang kita harus berkurban untuk tidak istirahat siang, namun kita bersama-sama bekerja sama untuk berkorban dalam membersihkan lingkungan atau kompleks novisiat ini. Karena kenapa kita harus bekerja siang? Karena dari situlah kita bisa merasakan sebuah arti pengorbanan. Dan maka dari itu saya mengajak kita semua untuk berani berkorban dan tidak istirahat siang. Terima kasih. Terima kasih Suster Inviolata. Saya akan menanggapi atau memberi usulan kepada mimpinya Suster Syandar. Suster Mikaela, begini, kalau kita mempunyai hati yang tulus, kita mempunyai keinginan untuk menolong orang lain, tentu kita mulainya dari hati. Jika kita mulai dari hati, maka pengorbanan yang kita berikan ke orang lain itu tidak akan sia-sia. Dan yang kedua, bagaimana cara dan sikap kita? Simpati, bahkan juga empati kita untuk orang lain. Di situ juga kita dilihat pengorbanan diri kita, secara tulus atau tidak. Jika kita mulai dari diri kita sendiri, tentu kita pun akan bisa menolong orang lain dengan cara dan kemampuan yang kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih untuk para suster yang telah bersharing. Saya undang kita semua berdiri, kita menyampaikan permohonan-permohonan kita secara spontan. Bagi orang-orang yang ada di penjara, Tuhan yang penuh belas kasih, kami mohon daripadamu, berikanlah mereka kekuatan, sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang mereka alami, mampu menyadarkan mereka atas segala kesalahan yang mereka perbuat, dan ajarilah mereka untuk berbalik kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah kami. Bagi anak jalanan, ya Bapa, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi mereka yang ada di persimpangan jalan. Lindungilah mereka, berilah mereka kesehatan dan kekuatan yang tetap, serta teguhkanlah iman mereka, agar dalam kesulitan apapun, mereka tetap percaya pada kasih setia-Mu.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang miskin dan papa, ya Bapa, kasihanilah anak-anak-Mu yang saat ini miskin dan papa. Berikanlah mereka kekuatan menghadapi segala situasi hidup ini, dan berikanlah juga mereka rezeki agar mereka mampu menjalankan hidup ini dengan penuh sukacita dan bersyukur melalui orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para relawan, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon daripadamu, curahkanlah rahmat-Mu bagi para relawan yang telah merelakan tenaga dan waktu untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesusahan. Semoga Engkau Tuhan senantiasa memberkati segala usaha, rencana, serta niat-niat baik mereka. Bantulah mereka dalam segala kesusahan dan pergumulan hidup mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita mempersatukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita sambil bernyanyi. Bapa kami di dalam surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan kolekte diiringi dengan lagu. Puji syukur 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Haus hati namun sabda penuh ampun.
Teman-teman dan umat sekalian yang terkasih, kita masuk pada bagian katekesi. Apa arti solider? Solider berarti berbela rasa atau turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tentu saja baik susah maupun senang. Apakah solider harus berarti memberikan bantuan berupa material maupun finansial? Tidak. Solider berarti kita menempatkan diri kita pada posisi sesama kita. Ada bersamanya dalam segala situasi. Karena itu, dengan turut merasa sedih atau bahagia bersama sesama kita, itu berarti kita sudah solider dengan mereka. Manakah solidaritas sejati dalam gereja Katolik? Solidaritas sejati adalah tindakan Yesus yang memberikan nyawanya demi untuk menebus segala dosa kita manusia. Mengapa dikatakan pengorbanan Yesus adalah jaminan solidaritas? Pengorbanan Yesus menjadi jaminan bahwa kita manusia diselamatkan. Jaminan bahwa Yesus mau solider dengan kita. Karena itu sebagai murid-muridnya, kita diminta untuk belajar solider seperti Dia. Kita rela berkorban untuk sesama kita yang lemah, susah, atau yang lebih kurang beruntung dibanding dengan kita. Ayo, kita mengenal statuta Keuskupan Manado secara lebih dekat. Isi katekese dalam meliputi katekese tentang sakramen-sakramen, khususnya jika umat kaum muda dipersiapkan untuk menerima sakramen tobat, ekaristi dan penguatan, dan katekese dalam meningkatkan kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman dan menafsirkan pengalaman hidup dalam terang iman. Katekese haruslah berisikan keyakinan iman Kristiani sebagaimana tercantum dalam Katekimus Gereja Katolik yang diantaranya mencakup kredo, sakramen-sakramen gereja, kitab suci, sejarah gereja, sejarah ekumene, agama-agama, ataupun materi-materi lain yang dipandang penting demi menambah pengetahuan dan penghayatan iman umat. Untuk itu, saya mengundang kita semua berdiri, kita tutup ibadat pendalaman APP kita pada Pekan Prapaskah yang ke-6 ini dengan doa penutup. Marilah berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, lewat Putramu kami belajar bagaimana harus solider dengan sesama kami. Putramu juga sudah memberikan jaminan kepada kami dengan pengorbanannya di kayu salib. Dengan memberi dan membantu sesama kami sebagai bentuk rasa solidaritas, tidak akan mengurangi apa yang kami miliki, karena kami akan memperolehnya kembali karena rahmat dan berkat-Mu. Kami mohon mampukanlah kami untuk selalu peka dan solider dengan sesama kami, karena Engkau
dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat penutup. Semoga kita sekalian, segala usaha dan perutusan kita selalu dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Puji syukur 482. Tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, Kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampunilah kami, oh Yesus. Umat sekalian, dengan ini ibadat pendalaman APP kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.